فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah. Masih dalam pembahasan Riyadhus Shalihin terkait dengan membaca dan mempelajari surat-surat tertentu. Al-haditsu tasi' wa situn ba'dal alf 1069. Wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafata muttafaqun alaih. Barang siapa membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah di dalam satu malam, maka itu akan mencukupi dia. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dikatakan oleh Imam An-Nawawi di situ, wakil ada yang mengatakan kafatahul makruha tilkal lailah, akan melindungi dia dari perkara yang tidak disukai pada malam itu. Wakil kafatahu min qiyamil lail, ada yang mengatakan mencukupi dia dari qiyamul lail, dari sholat malam. Berarti kalau 2 ayat terakhir dimulai dari amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Baik, sehingga akhir yaitu wansurna 'alal qaumil kafirin. Baik. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya membaca 2 ayat terakhir. Boleh ketika sebelum tidur atau yang sebelum itu, yang penting apa di malam hari. Hadis Abi Mas'ud ya. Tak masalah. Ya sudah malam, tak masalah. Yang penting tidak diniatkan itu sebagai amalan rawatibus shalah, sebagai apa, zikir salat. Tidak diniatkan itu, tapi diniatkan ini sudah malam, saya ingat, saya baca, tak masalah. Hadis Abi Mas'ud dia adalah Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Ada yang mengatakan Al-Badri karena tinggalnya di daerah dekat Badar. Tapi kita tahu bahwasanya Badar jauh dari Madinah. Cuma jumhur mengatakan dia tidak ikut perang Badar, tapi tinggalnya dekat situ. Tetapi telah diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Al-Bukhari dari Urwah ibnu Zubair radhiyallahu rahimahullah, bahwasanya memang Abu Mas'ud termasuk yang ikut perang Badar. Urwah tabi'in. Bukan mustahil beliau diberitahu ayahnya, yaitu Az-Zubair bin Awwam, dan seterusnya, tak masalah. Di sini Rasulullah mengatakan barang siapa membaca, ini man adalah ismu syarat, maka dia yufidul umum, boleh laki, boleh perempuan, boleh tua, boleh muda, semuanya yang membaca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah dalam satu malam, maka kafatah. Memang terjadi perselisihan di sini, maksudnya mencukupi dia dari apa? Tapi tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus makmulnya, sementara kita tahu kafa atau kafata itu dia mutaaddi, ada makmulnya, ada 2 makmul. Ketika dia dihapus berarti dia bersifat umum. Makanya disebutkan oleh, kalau tak salah Anda dapatkan dari Imam As-San'ani dalam kitab At-Taysir Syarah Al-Jami' As-Shaghir itu, bahwasanya ini umum, mencukupi dia dari segala gangguan, mencukupi dia dari qiyamul lail, mencukupi dia dari masalah rezeki di malam hari dan semacam itu, semuanya. Jadi dia mendapatkan kecukupan dalam segala kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan. Walaupun barang siapa mau qiyamul lail itu lebih bagus, pahala lebih berlipat ganda, keutamaan banyak sekali. Tapi dasar pahala qiyamul lail dia mendapatkan. Walaupun secara terperinci jelas yang banyak rukuknya, banyak sujudnya lebih baik daripada yang tidak rukuk dan tidak sujud. Sekitar membaca 2 ayat tadi. Tapi ini menunjukkan keutamaan 2 ayat tersebut. Dan telah sahih bahwasanya ada malaikat yang belum pernah turun, kemudian dia turun memberitahu kabar gembira kepada Nabi, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah, maka
dia setiap keinginannya itu akan dikabulkan yang terkait dengan masing-masing huruf dari ayat tersebut. Menunjukkan, kata sebagian ulama, barang siapa membaca 2 ayat tadi, maka doanya akan dikabulkan. Setelah itu dia berdoa, minta apa, akan dikabulkan. Kita tahu ayat tersebut memang berisi banyak permohonan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah menjawab, qad fa'altu, aku telah mengerjakan itu. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya kalau tak salah, Imam Muslim dari Ibni Abbas. Kalau tak salah Bukhari Muslim bahkan. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, Allah menjawab, na'am, iya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah menjawab, na'am atau qad fa'altu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Allah juga menjawab, na'am atau qad fa'altu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ini doa banyak sekali di situ, mengandungi kebaikan banyak sekali. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Allah menjawab, na'am atau qad fa'altu. Hadisnya sahih dalam Bukhari, dalam Muslim. Hadis Ibni Abbas dan hadis Abi Hurairah. Ini menunjukkan memang dia sedang berbicara dengan Allah Ta'ala dan Allah melindungi dia dan mencukupi keperluan-keperluan dia. Doanya dikabulkan. Toyib. Lebih bagus lagi jika kita paham apa yang ada di dalam ayat tersebut, mengandungi prinsip-prinsip keimanan. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, dan seterusnya, dan bimbingan kepada para sahabat Nabi waktu itu dan kepada kita sebagai pengikut untuk selalu mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Karena tatkala ayat ini turun sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari Muslim itu 2 hadis tadi, maka para sahabat datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka duduk bersimpuh di atas lutut mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami diberi beban-beban syariat, ada sholat, ada zakat, ada jihad, kami mampu mengerjakan itu, tetapi telah turun kepada kami ayat yang kami merasa tidak mampu melakukannya, yaitu ayat yang terkait dengan ini tadi. Bahkan 3 ayat yang terakhir itu terkait dengan apa? Amalan hati. Kalau kalian menampakkan amalan atau menyembunyikannya, maka atau merahasiakannya dalam hati, maka Allah akan memeriksa itu. Kami tak mampu itu. Baik. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kalian akan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Bani Israel, yaitu sami'na wa asoina, kami mendengar dan kami berbuat maksiat. Bahkan ucapkanlah sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tatkala para sahabat mengucapkan itu, kami mendengar dan kami taat, berikan pengampunan untuk kami wahai Rabb kami, dan hanya kepadamu lah kami kembali. Maka tatkala Allah melihat kejujuran dan keteguhan hati mereka dan kesiapan mereka untuk mendengar dan taat, Allah, kata Ibnu Abbas, Allah menurunkan ayat berikutnya yang menghapus tadi. Katanya lafadznya yang sah atau tansah. Bahasa kita menghapus, tapi kata mutaqaddimin nasakha itu tidak harus menghapus tapi menjelaskan. Allah Ta'ala menurunkan 2 ayat terakhir yang memuji Nabi dan para sahabat yang beriman kepada ayat, walaupun ayatnya terasa berat. Allah memuji dan mengucapkan kalimat mereka, menukilkan ucapan mereka. Baik. Kemudian mengucapkan kalimat-kalimat itu, dan kaum muslimin juga berdoa dengan doa itu. Allah memuji para sahabat. Dan ini menunjukkan lain memang antara ahli kitab dengan para sahabat Nabi Muhammad. Ahli kitab mengatakan sami'na wa asoina, sementara para sahabat mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian dipuji, mereka memang beriman, tidak seperti Yahudi yang mengingkari kitab suci setelah kitab suci itu turun. Jadi ayat-ayat itu berisi pujian kepada para sahabat. Kita disuruh mengucapkan kalimat-kalimat yang sama tadi. Maka barang siapa membaca 2 ayat itu, keinginan-keinginannya terkabul, keperluannya dicukupi, dan kegundahannya akan dilindungi dari perkara-perkara yang dikhawatirkan. Sebagian ulama mengatakan ayat ini juga termasuk ayat ruqyah karena menjadi ayat perlindungan. Bagus.
untuk dibacakan ke badan yang sakit atau ke anak yang mengalami gangguan. Boleh juga kata sebagian ulama dibacakan ke air, kemudian airnya diminum, ini baik. Dan dilakukan oleh para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada hadis berikutnya. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, al hadisus sab'un ba'dal alaf, 1070. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai pekuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Rawahu Muslim. Di sini Rasulullah menyuruh kita untuk membedakan rumah dengan pekuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti pekuburan. Dalam riwayat yang lain, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Hadisnya sahih. Jadikan sebagian sholat kalian di rumah kalian dan jangan kalian jadikan rumah kalian bagikan pekuburan. Ini menunjukkan rumah kalau tidak dikerjakan di dalamnya sholat sunnah, sholat rawatib atau qiyamul lail atau duha atau istikharah barangkali dan sebagainya. Bukan yang wajib yang laki-laki harus datang ke masjid, bukan. Rumah yang tidak dihiasi dengan sholat, maka dia bagaikan pekuburan. Kenapa? Namanya pekuburan, tak ada activity. Karena kita tahu bahwasanya alamat kehidupan adalah adanya gerakan. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Dar'u Ta'arudul Aql wan Naql. Telah disepakati oleh semua uqala bahwasanya abrazu alamatil hayah al harakah, alamat kehidupan yang paling jelas adalah gerakan. Makanya wajar kalau orang mengatakan batu benda mati, pohon benda mati, karena tidak ada gerakan ikhtiari istilahnya. Nah, ini secara globalnya aja ya. Sementara manusia, hewan, malaikat, jin semuanya adalah benda hidup karena ada gerakan, ada activity. Tatkala pekuburan memang secara umum dia adalah orang yang dikubur, ya sudah, dia diam saja di situ. Maka itulah pekuburan. Nah, kalau rumah juga diperlakukan seperti itu, maka dikatakan dia bagaikan pekuburan. Sehingga para ulama mengatakan mafhumul mukhalafah, berarti pekuburan memang bukan tempat sholat. Tidak seperti yang dilakukan oleh Sufiyah dan Syiah, malah rajin memakmurkan kubur untuk sholat, sengaja sholat di kubur. Padahal Nabi melarang untuk pekuburan dijadikan sebagai tempat sholat karena akan membuka pintu kesyirikan. Baik. La tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat ke kuburan dan jangan kalian duduk di atas pekuburan. Dan juga Rasulullah telah mengatakan la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadul qubura masajid. Kubur anbiya'ihim wa sholihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Menunjukkan pekuburan memang bukan tempat untuk sujud, bukan tempat untuk sholat. Baik. Jadi hendaknya rumah dihiasi dengan zikir, dengan sholat, dengan bacaan Quran, dengan sholawat-sholawat Nabi dan seterusnya. Kemudian Nabi, nah itu dijelaskan oleh Imam Al-Albani, itu dilarang karena Nabi tidak mengajarkan macam itu, kecuali sekedar nasihat di dalam ceramah-ceramah. Ketika sedang memberikan nasihat lalu menyebutkan dalil, ini tak masalah, tidak niat tilawah, niatnya sekedar memberikan mau'idhah lalu menyampaikan dalil. Tapi kalau niatnya adalah tilawatul Quran untuk orang yang mati, maka tak ada dalam 23 tahun itu Nabi mengerjakan seperti itu, mengajarkan seperti itu. Walaupun sebagian fuqaha berijtihad, bacakan Quran banyak-banyak, tapi tak ada dalil yang sahih tentang itu. Baik, makanya di sini Nabi mengatakan inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Menunjukkan kalau surat Al-Baqarah dan juga Al-Quran secara umum dibacakan di rumah, syaitan lari dan rumah menjadi selamat dari pekuburan. Berarti memang pekuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran.
pendalilannya sangat jelas, pendalilan Syekh Albani dan sebagian fuqaha yang lainnya. Dan hadis ini menunjukkan di antara berkahnya surat Al-Baqarah adalah membuat setan itu tak kuat, setan akan lari. Nabi sudah mengatakan, la yastati'uhuma al-batalah, para penyihir tidak akan mampu untuk berurusan dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Dan rata-rata penyihir memang kerjasamanya dengan setan. Maka setan akan lari, akan gagal sihirnya kalau dibacakan Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Ini menunjukkan kita lebih mengutamakan membaca Al-Baqarah dibanding surat-surat yang lain, kecuali kalau yang ada dalilnya seperti Al-Fatihah, Mu'awwidzatain. Kalau masalah keutamaan surat Yasin semuanya dhaif hadisnya. Di dalam sananya ada Ali bin Mas'adah, dia dhaif jiddan. Tentang apa itu Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan kepada orang mati dari kalian Yasin, artinya dhaif jiddan. Maka yang betul adalah surat Al-Baqarah yang rajin-rajin dibaca. Kalau tak mampu karena panjang sekali, baca tadi 2 ayat terakhirnya, baca juga misalkan ayat kursinya dan semacam itu. Ilahuna wallahu a'lam.